kan digitalisasi prasyaratnya adalah internet. Sekarang profil pengguna internetnya kayak gimana sih? Angkanya itu masih di sekitar angka 49%-an gitu pengguna internet di Indonesia. Artinya ada 50% penduduk Indonesia, setengahnya itu yang belum terakses internet. Artinya dia tereksklusi terus di ekosistem ekonomi digital secara otomatis. Kalau mau diperdalam lagi, yang 49% ini profilnya kayak gimana sih? Pertama, mereka itu banyak berkerumun di perkotaan, bias perkotaan dari sisi wilayah. Kemudian yang paling bisa memanfaatkan internet itu adalah mereka yang muda, jadi bias usia ya. Kemudian dari sisi tingkat pendidikan, mereka yang pendidikannya SMA ke atas itu lebih bisa memanfaatkan internet. Jadi ada bias dari sisi tingkat pendidikan. Kemudian dari sisi wilayah, selain perkotaan pedesaan, kawasan timur Indonesia itu jauh lebih tertinggal, dan ketertinggalannya karena hal yang sangat dasar, yaitu infrastruktur internet. Infrastruktur digitalnya tidak tersedia. Di dalam transformasi digital itu ada 3 tahap ya. Digitisasi, kemudian digitalisasi, kemudian transformasi digital. Nah, digitisasi itu adalah proses mengubah hal-hal yang sifatnya konvensional, yang hard copy, yang analog ke dalam bentuk digital. Misalnya yang tadinya kita mencatat laporan keuangan pakai buku kas gitu, itu ke dalam Microsoft Word. Itu bisa menjadi digitalisasi ketika ada sentuhan otomatisasinya. Kalau transformasi digital, terus apa? Transformasi digital itu segala proses yang kita lakukan dari tahapan digitalisasi itu digunakan untuk mendapatkan sebuah insight atau pengetahuan yang bisa menuntun kita pada keputusan-keputusan strategis terkait investasi, perubahan proses bisnis di perusahaan kita. Sebuah platform e-commerce bisa tahu apa yang kita butuhin. Nah itu udah proses transformasi digital tuh. Padahal kita nggak pernah ngasih tahu dia apa kan. Caranya pertama, infrastruktur. Itu harus merata, itu udah paling dasar. Yang kedua adalah literasi digital dan keterampilan digital. Jadi literasi ini bukan semata-mata paham browsing gitu ya, paham browsing, kemudian paham cara membaca teks online. Yang lebih advance lagi, bagaimana literasi digital ini bermanfaat sebagai bekal keterampilan digital untuk kita melakukan aktivitas, bukan hanya aktivitas sehari-hari, tetapi aktivitas yang produktif. Yang ketiga adalah terkait perlindungan. Perlindungan ini bisa jadi tidak hanya perlindungan data pribadi dan lain sebagainya, itu hal yang pokok betul, tapi perlindungan sosial gitu ya, perlindungan ekonomi, karena prospeknya besar ekonomi digital, tapi kita belum tahu nih resiko apa aja sih yang akan ada di sini gitu ya. Nah itu orang-orang yang terlibat dalam ekosistem ekonomi digital harus dilindungi, dijamin kelangsungan ekonominya.